Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Sukastini, NIM 1803211000121 dari Ekonomi Produksi Pertanian kelas D. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal internasional saya yang berjudul Technical Efficiency Analysis in the Automotive Industry, a Stochastic Frontier Approach, di mana artinya yaitu analisis efisiensi teknik secara otomotif industri, pendekatan frontier stokastik. Pengantar, industri otomotif di sini yaitu sebuah industri yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang memproduksi kendaraan bermotor. Untuk tujuan penelitiannya sendiri yaitu membuat analisis rinci tentang efisiensi teknik industri otomotif Turki periode 1992 sampai dengan 2012 dengan pendekatan stochastic frontier, di mana metodologi yang digunakan yaitu model pendekatan menggunakan stochastic frontier menggunakan program frontier 4.1, di mana sudah dijelaskan fungsi stochastic frontier yang dikemukakan pada penelitian tersebut pada PPT yang saya tampilkan. Kemudian ada hasil estimasi dari tabel pola fungsional, di mana sudah diperlihatkan secara rinci. Pada interpretasi tabel 1, hasil estimasi secara fungsional diperoleh fungsi produksi COBB Douglas dan fungsi di mana tidak ada perubahan teknis, jumlah elastisitas output terhadap input tenaga kerja dan elastis output terhadap capital output, mendefinisikannya skala kecil, skala hasil. Dalam setiap fungsi dimungkinkan untuk menyatakan bahwa adanya penurunan skala hasil dalam industri otomotif Turki, yaitu didapatkan sama dengan 0,581 plus 0,279 sama dengan 0,860 sama dengan 0,600 plus 0,356 sama dengan 0,956. Dalam fungsi produksi tanpa perubahan teknis dan parameter tetap tidak signifikan secara statistik pada signifikansi 5%. Pada parameter diprediksi signifikan secara statistik pada signifikansi 5%. Y menunjukkan variasi total untuk variasi spesifik industri, positif dalam produksi translok dan signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi 5% atau 0,440. Kemudian ada pengujian hipotesis. Pada tabel 2 dihasilkan pengujian hipotesis, di mana pada nomor 1 menunjukkan fungsi produksi COBB Douglas memiliki spesifikasi yang memadai untuk menganalisis efisiensi teknis perusahaan. Al-BG sama dengan 0. Untuk hipotesis terkait digunakan perhitungan berikut. LR sama dengan min 2, min 381, 252, min buka kurung min 372, 661 sama dengan 17.182, di mana 17.182 di sini yaitu lebih besar dari 11,911. Hipotesis H0 ditolak, sehingga menunjukkan bahwa elastisitas input dan output tidak konstan di antara perusahaan. Kemudian ada uji hipotesis nomor 2 untuk menguji fungsi produksi COBB Douglas tanpa perbaikan teknis memadai untuk menganalisis efisiensi teknis perusahaan. Dihasilkan yaitu H0 ditolak dan ditemukan adanya perbaikan teknis pada fungsi produksi. Kemudian uji yang ketiga yaitu
fungsi produksi HIG dengan perbaikan teknis. Beta 3 sama dengan beta 33 sama dengan beta 13 sama dengan B, beta 23 sama dengan 0 telah diputuskan bahwa ada peningkatan teknis pada signifikansi 5%. Untuk uji hipotesis nomor 4, adanya teknologi netral HIG atau tidak, dan dikemukakan bahwa produksi pada taraf signifikansi 5% tidak mencerminkan teknologi netral HIG. Dengan kata lain, bahwa perubahan teknis tidak hanya dipengaruhi oleh hasil rata-rata tetapi juga berasal dari perubahan tingkat substitusi teknis marginal. Untuk uji hipotesis nomor 5 menguji apakah ada efek inefisiensi perusahaan di industri. Di sini H0 ditolak, ya, artinya telah diputuskan bahwa fungsi produksi translok yang merupakan hipotesis alternatif dapat digunakan untuk analisis efek inefisiensi fungsi produksi. Kemudian ada tabel hasil estimasi efek inefisiensi. Pada tabel hasil estimasi efek inefisiensi di sini semua parameter kecuali S0, S2, dan S5 signifikansi secara statistik pada tingkat signifikansi 5%. Pada tabel tersebut terlihat bahwa kenaikan tingkat utilisasi, kapasitas, intensitas perdagangan, tingkat modal asing, dan ukuran perusahaan meningkatkan tingkat efisiensi. Peningkatan 0,01 tingkat pemanfaatan kapasitas meningkatkan tingkat efisiensi sebesar 1,427. Peningkatan intensitas ekspor sebesar 0,01 meningkatkan tingkat efisiensi sebesar 0,136. Peningkatan pangsa modal asing sebesar 0,01 meningkatkan tingkat efisiensi sebesar 0,161. Peningkatan 0,1 dalam ukuran perusahaan meningkatkan tingkat efisiensi sebesar 0,346. Kemudian ada tabel rata-rata nilai efisiensi. Pada tabel 4 yaitu diketahui ada tabel rata-rata nilai efisiensi teknik industri pada periode tahun 1992 sampai dengan 2012. Tingkat efektivitas teknis rata-rata telah dihitung sebagai 0,926 di industri. Ketika rata-rata tingkat efisiensi teknis dianalisis dan beberapa tahun, teknis efisiensi rata-rata terendah berada pada tahun 2004 dan tingkat efisiensi teknis tertinggi rata-rata terdapat pada tahun 2012. Itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, and comment.